الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه واختاره الله على الناس أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آله محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. قال جل جلاله في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang Maha Rahman yang masih memberikan kepada kita kesempatan untuk kita menambah sebagian bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga dicurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan keluarga beliau dan orang-orang yang mengikuti jalannya ila yaumiddin. Maudhu kita malam hari ini tentang tafsir singkat di surat Ad-Duha. Surat Ad-Duha. Ishtaka an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam falam yakum laylatan aw laylataini fa'atathu imra'atun faqalat ya Muhammadu ma ara syaitanaka illa qad tarakaka. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadu kepada Allah Rabbul Alamin setelah beliau tidak berdiri satu malam atau dua malam. Maksudnya sebagian menyebutkan salat malam. Allahu ta'ala alam. Apa kata seorang wanita? Dia mengatakan ya Muhammadu ma ara syaitanaka illa qad tarakaka. Kami tidak melihat kecuali setan engkau telah meninggalkan engkau. Ucapan wanita yang sangat kurang ajar. Fa anzalallahu subhanahu wa ta'ala wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Demi waktu duha dan demi waktu malam idza saja, ketika gelapnya sudah melingkupi, menutupi. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Sesungguhnya Allah tidak meninggalkan, Rabbmu tidak meninggalkan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia sebutkan bahwa istaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falam yakum lailataini aw thalathan faja'at imra'atun faqalat ya Muhammadu inni la arju an yakuna syaitanuka qad tarakaka. Di riwayat yang lain, dalam riwayat Jundub Ibnu Abdullah Al-Bajali, wanita ini datang kepada Nabi dan mengatakan ya Muhammad SAW. Dia memanggil nama Muhammad SAW, bukan ya Rasulullah. Inilah arju, saya berharap an yakuna syaitanuka, aku berharap setan kamu ini qad tarakaka, telah meninggalkan engkau. Lam arahu qaribaka mundhu lailataini aw salasatin, sehingga dia tidak melihat engkau selama 2 malam atau 3 malam. Fa anzalallahu subhanahu wa ta'ala, maka Allah turunkan ayat wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.
Jundub ibnu Abdillah, ikhwan sekalian, ketika meriwayatkan hadis ini hadis Muslim. Dalam riwayat Muslim nomor 1797, dalam riwayat Bukhari 4950. Istahada al-musyrikuna fi idza'i Rasulillah. Jadi orang-orang musyrik ingin menyakiti Nabi dengan ucapan, dengan perbuatan, dengan apa saja. Kemudian walam yufawwitu ayya fursatin lil kaidi lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap ada kesempatan mereka berusaha untuk menyakiti dengan ucapan, dengan perbuatan, dengan apa saja. Kemudian walam yufawwitu ayya fursatin lil kaidi lah sallallahu alaihi wasallam illa badiru ilaiha. Jadi orang musyrik ini berlomba-lomba menyakiti Nabi, intinya gitu. Kemudian walam yudhif hadza min azimati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa thabatihi fi tariqi da'watihi. Dalam keadaan Nabi diapa-apakan, dicela, dijelek-jelekan, berusaha ditentang, tidak sama sekali melemahkan semangat dakwah Nabi SAW. Kenapa demikian, ikhwan? Kata beliau, "Idh kana Allahu lahu khaira mu'inin wa mudafi'in." Karena Allah sebaik-baiknya pembela, dan Allah zat yang menjadikan Nabi kuat. Sebetulnya kalau ini kan kita tidak boleh menanyakan kepada Allah Ta'ala kan? Bagaimana la tus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Jangan kau tanya kenapa Allah berbuat begini dan begitu, tapi kita yang bakal ditanya. Kalau Allah mau, ikhwan, orang Taif ini dijadikan beriman semuanya bisa seketika. Tidak usah Nabi dilempar batu duluan. Sekarang kalaulah Allah mau atau menghendaki, Nabi tidak perlu bersembunyi di gua Thaur sampai dikejar orang-orang kafir, sampai dibuat sayembara, siapa yang mendapatkannya mati atau hidup 100 ekor onta. Kalau Allah mau, tinggal dimatikan orang-orang Quraisy ini gampang. Tapi begitulah ikhwan, apa yang Allah kehendaki pasti ada hikmah. Wa fi hadza al-hadithi yahki Jundab ibnu Abdillah radhiyallahu anhu. Jundab ibnu Abdillah menceritakan di hadis ini, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad maridha. Nabi itu kadang-kadang sakit. Dan di sini bahwa Nabi SAW sungguh dalam keadaan sakit. Falam yakum li salatil lail lailataini aw thalathan. Jadi Jundab menceritakan Nabi sakit sehingga tidak bisa sholat malam 2 malam atau 3 malam. Lalu datang seorang perempuan, namanya adalah Arwa bintu Harbin. yakni dia adalah ukhtu Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu, yang dia nama lainnya yang terkenal siapa ihwan? Ya, Ummu Jamil. Siapa Ummu Jamil? Istrinya? Bukan, Abu Lahab. Jadi yang mengatakan sesungguhnya setan engkau telah meninggalkan engkau wahai Muhammad SAW, itu bibinya. Abu Lahab paman Nabi. Istrinya paman apa? Bukan bibi ya, bule ya. Sama. Iya, Abu Lahab paman Nabi. Ini istrinya paman. Namanya adalah Arwa'u bintu Harbin. Dia adalah saudaranya ukhtu Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu. Saudaranya Abu Sufyan. Bayangkan waktu itu kan sebelumnya Abu Sufyan sebelum Futuh Mekah kan masih kafir. Hindun istrinya kafir. Kemudian Arwa
Istrinya Abu Lahab kafir sampai matinya. Abu Lahabnya sampai matinya kafir. Jadi orang-orang terdekat dengan Nabi ternyata mereka yang menghalangi. Nabi sakit, tidak sholat malam, 2 malam atau 3 malam. Kemudian dibilangnya seperti itu. Kemudian faqalat, dia mengatakan, ya Muhammadu, wahai Muhammad SAW, inni la arju an yakuna syaitanuka qad tarakaka. Saya berharap sesungguhnya setan kamu yang selama ini tadi tidak, ya, atau telah meninggalkan engkau. Setanmu telah meninggalkan engkau. Jadi lam arahu qaribaka mundu lailataini aw thalathan. Lalu Allah turunkan ayat wadduha wal laili idza saja sampai selesai. Baik ikhwan, sedikit untuk menjelaskan bagian di awal ini. Istrinya Abu Lahab, Ummu Jamil, disebutkan dalam Quran bahwa dia dijamin masuk neraka dengan dalil wa mra'atuhu, dan istrinya. Dhamir hak yang ada di sini kepada Abu Lahab. Istrinya bisa juga dibilang imra'ah, misalnya imra'atu Aziz, istrinya Al-Aziz zaman Nabi Yusuf. Imra'atu Fir'aun, istrinya Fir'aun, dia adalah Asiyah. Kemudian imra'atu Abi Lahab, maka dia adalah orangnya. Dari sini menunjukkan bolehnya seseorang menisbatkan istri kepada suami. Jadi mungkin tidak terlalu salah kalau dibilang ini rumahnya siapa? Ini rumahnya Bu Ahmad, karena suaminya namanya Pak Ahmad. Ala kulli hal, Allah taala alam. Disebutkan di sini turunnya ayat tadi adalah begitu sebab asal muasalnya. Wadduha huwa waktu irtifa'i syamsi ba'da isyraqiha. Kemudian waktu duha ini adalah waktu matahari naik, ya, mulai naik sampai kapan? Sampai sebelum zuhur. Wa huwa waqtun nasyati wal harakah, dan itu waktu orang bersemangat dan orang bergerak. Makanya usahakan bekerja pun kalau bisa di waktu siang, karena memang asalnya itu untuk beraktivitas. Kalau sudah malam kayak gini, isikan dengan ibadah, dengan istirahat dan seterusnya. Bagaimana kalau dibalik, siangnya tidur, malamnya bekerja? Akan ada beberapa yang hilang memang. Dan tabiat ini, fitrah ini, kalau dirusak, maka dia umumnya akan ada sesuatu yang membuat dia di luar dari kebiasaan. Makanya Nabi SAW menyebutkan kalau habis Isya tidak ada urusan, suruh tidur. Ternyata kita kerjanya mulai habis Isya. Siang yang mestinya untuk bekerja ternyata dipakai untuk tidur karena persiapan yang tadi. Ya bersabar, kalau memang belum ada pekerjaan yang lain ya kan, kecuali pekerjaan yang malamnya melek siangnya tidur, seperti sopir bis malam, ya kan. Udah bersabar, semoga Allah berikan jalan keluar. Cuma memang yang baik bekerja itu yang pernah saya sampaikan ke antum, ya kan, pekerjaannya ringkas, nggak capek, gajinya besar, nggak ganggu ibadah, nggak jauh dari keluarga, dan apa satunya halal. Kemudian dan duha, waktu duha wal iqbali ala sa'i wal amal. Waktu duha adalah waktu untuk berusaha dan beramal. Walidha khussa bil qasami bihi. Oleh karena itu dikhususkan Allah bersumpah dengan makhluknya, yakni waktu duha, menunjukkan waktu duha itu waktu yang sangat penting. Terjadi perbedaan pendapat. Sebagian menyebutkan wal maksud bidduha huna an-naharu kulluhu. Duha di sini bukan hanya waktu duha, tapi siang dari awal sampai sore itu waktu duha. Tapi duha secara khusus adalah sebelum
matahari zawal dan setelah matahari terbit sampai sebelum zawal. Itu makna khusus. Tapi makna umum, duha itu adalah an-naharu kulluhu, siang dari awal sampai akhir. Dengan dalil karena Allah Taala menyebutkan di sini wal laili idza li'annahu ju'ila fi muqabalatil lail. Jadi kalau duha yang dimaksud adalah muqabalah al-lail, lawan dari malam, berarti siang itu lawan dari malam. Kalau duha dianggap sepanjang siang, itu lawan dari malam. Ala kulli hal, kalau ada beda pendapat seperti ini, maka kita mengembalikan yang tadi ya. Kalau salat duha dikerjakan yang benar sebelum zawal. Makanya salat Id dikerjakan di waktu duha. Jadi boleh nggak salat Idnya agak siang? Boleh. Jam 10 nggak apa-apa. Tapi panas ya kan, lebih baik begitu awal waktu duha, maka di situ yang lebih baik. Walaili idza saja ay aqbala bi dhalamih, dan demi malam apabila dia aqbala bi dhalamihi, dia telah datang melingkupi dengan menutup dengan kegelapan yang ada. Oleh karena itu disebutkan di sini kalau misalnya dikatakan ma wadda'aka rabbuka ay ma qata'aka rabbuka qat'al muwadda', artinya Rabbmu tidaklah melakukan pemutusan hubungan sampai engkau yang terakhir adalah yang kemarin, yang sebelumnya. Allah tidak demikian. Karena tadi kata Urwa, atau Urwa ini mengatakan sungguhnya setan engkau telah meninggalkan engkau. Dan ini tega-teganya ya. Allah Ta'ala dibilang setan. Allahu Akbar. Wa ma abghadaka. Jadi kalimat wa ma qala itu maksudnya wa ma abghadaka bal anta mahallu ridhana wa muhibbatina, bahkan engkau adalah orang yang sangat Allah cinta, wa riayatina, dan begitulah seterusnya. Jadi dari sini ada faedah Rasulullah SAW kebiasaannya salat malam. Bahkan salat malam bagian menyebutkan bagi Nabi wajib ketika belum turun tadi, karena dalam surat Al-Muzammil kan qumil laila illa qalila. Yang kedua, Nabi SAW sakit seperti kita sakit. Kebiasaan Nabi salat malam, tidak salat malamnya karena apa tadi? Sakit. Kalau kita tidak salat malamnya karena apa? Jadi berarti kebiasaannya salat malam, tidak salat malam karena sakit. Kalau kita sehat saja belum tentu. Bahkan kadang-kadang sebagian orang kalau sakit malah rajin. Sakit akhir bulan lagi. Biasanya lebih rajin lagi. Kemudian termasuk juga mulazamatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li qiyamil lail, Nabi rutin salat malam. Maka dari itu salat malam adalah da'bu salihin, kebiasaan orang-orang saleh. Usahakan kita salat. Saya bukan orang yang sudah baik, tapi ya kita usahakan walaupun cuman 3 rakaat. Tahajudnya 2, witirnya 1 misalnya. Kemudian makanatun Nabi sallallahu alaihi wasallam inda rabbih azza wa jal. Hadis ini juga sebagai dalil bagaimana posisi kedudukan Nabi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di mana sampai diturunkan ayat sebagai jawaban bahwa Allah tidak meninggalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu disebutkan juga katanya ihtabasa Jibril sallallahu alaihi wasallam ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Jibril tidak menurunkan wahyu kepada Nabi beberapa saat. Kemudian apa? Faqalat imra'atun min Quraisy. Berkata seorang perempuan dari Quraisy, abta'a alaihi syaitanuhu. Mirip dengan yang tadi lah. Sungguhnya setannya Muhammad SAW ini telah menjauhi dia, telah meninggalkannya dan seterusnya. Maka turunlah surat ini.
Kemudian laqad udhiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza'an lam yu'dhahu ahadun. Nabi telah diuji, dicoba dengan ujian yang tidak pernah ada ujian yang datang pada Nabi sebelumnya dan sesudahnya. Ya kan, kalau kita lihat, coba sedikit ya Iman, sedikit saja. Di sini nggak disebutkan, tapi saya ingin menjelaskan sedikit. Nabi dibilang atau dituduh tukang sihir, suhir, dianggap orang yang disihir. Kahin, Nabi dukun. Kemudian Nabi juga sabe, orang yang keluar dari agamanya nenek moyang, murtad dari nenek moyangnya mereka. Kemudian apa lagi? Nabi SAW bukan hanya dengan itu, dicoba dibunuh, sayembara pembunuhan, dilempari batu, dikejar, dikasih kotoran onta, ya kan? Semua pernah dialami Nabi SAW. Walakinnahu sabara wajahada wa madha fi da'watihi hatta amma nurullah fil alamin. Dia sabar sampai Allah Subhanahu wa taala jadikan dakwah ini merebak, diterima, dan kemudian hidayah tersebar dengan sebab jalannya beliau. Wa yukhbiru sahabiyul jalilu Jundub ibn Abdullah annahu anna Jibril alaihi salam wa huwal malakul muwakkalu bil wahyi. Kata Jundub bahwa Jibril yang bertugas mengirimkan wahyu ihtabasa 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, yakni abta'a an maji'i ilai. Jibril tidak datang-datang menurunkan wahyu. Faqalat imra'atun min Quraisy, maka berkatalah orang Quraisy, perempuan Quraisy namanya Ummu Jamil, namanya Arwa bintu Harbin. Disebut Ummu Jamil, ya. Jarang barangkali ada yang ini namanya Ummu Jamil, Masya Allah. Orangnya dalam keadaan penduduk neraka. Kata dia, abta alaihi syaitanuhu taksilu Jibril alaihi salam. Dari sini yang dimaksud, yang lebih tepat adalah yang dimaksud oleh arwah ini adalah Jibril, bukan kepada Allah kalimat syaitan ini. Sesungguhnya syaitannya Muhammad ini telah meninggalkan Muhammad SAW. Tetapi kan kemudian itu adalah perintah Allah Ta'ala. Makanya dalam ayatnya, ma wadda'aka rabbuka, sesungguhnya Allah Rabbmu tidak meninggalkan engkau. Walaupun mungkin dimaksud oleh Ummu Jamil adalah Jibril. Ini Allah membela Jibril, membela Nabi SAW. Kemudian fanazalat hadhihi surah takdziban lil mar'atil kafirah. Turunlah surat ini mendustakan seorang perempuan kafirah. Kemudian wa ta'yidan lin nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sebagai menguatkan Nabi. Sekaligus sebagai bantahan kepada anggapan yang batil. Makanya di antara sejumlah ayat yang ada asbabun nuzulnya, karena ada kejadian butuh penjelasan, turunlah ayat. Nah, oleh karena itu ikhwan sekalian, di beberapa penjelasan di bawahnya ini beliau mengatakan wadduha tadi sudah, wal laili idza saja itu adalah sakana wa hada'a wa asdala dhalamahu 'alal kaun. Jadi saja itu gelapnya itu sudah kemana-mana dan meliputi seluruh bagian yang ada dari bumi. Ala kulli hal, tentu kalau datang malam di zaman itu belum ada listrik, belum ada apa, ya gelap. Makanya sholat yang gelap itu maghrib itu golas. Kadang subuh juga golas. Golas itu remeng-remeng. Makanya dulu Nabi pernah dua orang sahabat yang berlari, ya kan, menjauh dari Nabi dengan Safiyah. Itu karena tidak jelas ini tuh siapa yang berjalan dengan Nabi SAW. Nah, intinya ikhwas sekalian, wal laili idza saja ay sakana wa hada wa asdala dhalamahu 'ala al kaun
Wa hadza qasamun minallahi azza wa jalla bidduha wa bil-lail, dan ini sumpah dari Allah. Allah bersumpah dengan waktu duha dan bersumpah dengan waktu malam. Wa ma'lumun anna Allah azza wa jalla yuqsimu bima syaa. Maka yang Allah kehendaki kita beriman. Jadi kalau ada yang menambahkan, boleh nggak saya tambah wal maghribi? Tidak boleh. Karena apa? Allah bersumpah dengan makhluknya yang Allah pilih, wadduha wal laili, ya kan? Terus apa lagi? Wadzuhri ada? Tidak. Adanya wal fajri. Wal maghrib ada? Tidak ada. Wal isya? Tidak ada. Jadi jangan ditambah. Sebagaimana dalam riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana halifan falyahlif billah wa illa falyasmut. Kalau siapa yang mau bersumpah, bersumpahlah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, wallahi tallahi billahi. Atau seorang ketika membaca dalam beberapa ayat sumpah dengan makhluk yang Allah ada contohkan. Wa illa falyasmut. Kalau tidak, diamlah. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, yakni ma abda'aka rabbuka wa qata'aka wa ma abghadaka. Allah tidak membenci engkau, Allah tidak memutus kepada engkau. Dan ini menunjukkan pembelaan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada yang bertanya, limadza summiya hadhihi surat bi surati ad-duha? Kenapa surat ini kok dinamakan surat ad-duha? Iya, karena dalam ayatnya itu diawali dengan kalimat ad-duha. Surat Al-Fajr juga dimulainya dengan wal fajr. Fa'an Jabir radhiyallahu ta'ala anhu qala qama Mu'adzun fa shalla al-isya'a fatawwala. Mu'adz bin Jabal, beliau salat isya, fatawwala, beliau salatnya itu lama. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, afattanun anta ya Mu'adz? Apakah engkau akan jadi tukang fitnah wahai Mu'adz? Jadi Nabi menegur Mu'adz, kenapa? Salat isya jadi imam, ayatnya terlalu panjang. Maka Nabi mengatakan, afattanun anta ya Mu'adz? Apakah engkau menjadi tukang fitnah wahai Mu'adz? Kemudian kata Nabi, aina anta an sabbihi isma rabbikal a'la wadduha idza samaa'un fatarat. Di mana engkau dengan surat ini, kata Nabi? Suratnya disebut 3. Al-a'la, ad-duha, dan al-infitar. Surat apa tadi? Iya. Jadi kata Nabi menyebutkan, di mana engkau dengan surat ini? Maksudnya Nabi SAW, bacalah surat yang ini di salat isya, sekiranya orang-orang makmumnya ini, di situ ada orang tua, di situ anak-anak, di situ banyak keperluan. Dan kita tahu bahwasanya Mu'adz bin Jabal, sahabat, dia pasti tahu. Dan di antara yang dilakukan oleh Mu'adz, beliau menjadi imam di kaumnya. Maka satu saat mungkin sholatnya terlalu panjang. Saya nggak tahu persis apa yang beliau baca. Jadi dari sini surat ad-duha, al-a'la, idza samaa'un fatarat, dan seterusnya, itu 3 surat ini berarti termasuk surat-surat yang menurut Nabi adalah yang pendek, ya kan? Muskilahnya kalau zaman sekarang ad-duha pun dianggap terlalu panjang, sehingga seseorang tidak sampai selesai wadduha walaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, Allahu akbar. Itu sudah pendek. Kalau tidak, rakaat pertamanya yang lebih panjang, keduanya ad-duha. Dan di sini menunjukkan bahwasanya
dzikru ma hafallahu bihi nabiyahu min altafihi wa inayatihi. Jadi benar-benar Allah Ta'ala membantu, kemudian membela nabinya yang dikatakan, artinya karena ucapan seorang perempuan Quraisy sampai turun satu surat gara-gara membela itu, menunjukkan bahwa Allah itu ada dan Allah mendengar, Allah mengetahui kejadian yang ada di bumi. Coba ikhwan, bukankah Allah mampu untuk itu Ummu Jamil diculak aja biar mati kan? Sangat kurang ajar. Bahkan yang kita sudah lewat di tafsir Al-Lahab, yang durhaka itu bukan cuma suami istrinya, Al-Lahabnya iya, Urwanya juga iya, atau Ummu Jamil, dan anaknya. Makanya dalam ayatnya kan, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Kalimat kasab dan apa yang dia usahakan itu termasuk anak, karena anak adalah usaha dari orang tua. Dan betul anaknya juga ingin membunuh Nabi, akhirnya dia dimakan serigala dalam sebagian riwayat. Kemudian bayanu malir Rasul sallallahu alaihi wasallam minasyarafi, minasyaraf, syaraf itu keutamaan. Jadi penjelasan bahwasanya apa yang ada pada Rasul dia punya keutamaan. Jadi keterlaluan kalau Ummu Jamil mengatakan kata-kata seperti itu. Padahal dia dalam hatinya, saya yakin dia pun percaya. Cuma ketika turun surat Al-Lahab dan dia disebut juga, maka yakinlah tidak akan pernah dia beriman kepada Allah. Kemudian yang berikutnya ikhwan adalah ibtalu qaulil musyrikin idz za'amu inqita'al wahyi 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang musyrik ketika melihat Nabi sepertinya wahyu sudah putus, enggak ada ayat yang turun, dijadikan ini celah untuk menjelek-jelekkan Nabi, bahkan menuduh bahwa Jibril adalah seperti syaitan, sesungguhnya istrinya kayak jin pengganggu lah mungkin gitu. Dan ini sangat kurang ajar. Kemudian tadzkirun Nabi sallallahu alaihi wasallam bijanibin minan na'imillah min ni'amillah subhanahu wa ta'ala. Jadi penyebutan di sini bahwasanya termasuk nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan tentunya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tentu itu kepada kita sekalian. Seperti misalnya kemudahan dalam beribadah. Kemudian juga Allah ketika tidak meninggalkan atau Allah membela hambanya, apa yang mau kita takutkan? Yang membela kita Allah Ta'ala. Tidak perlu ada yang dikhawatirkan. Cuma masalahnya kita tidak yakin kadang-kadang bahwa Allah di belakang kita. Misalnya orang mengatakan yang hak, ya kan? Saya harus bohong atau harus bicara jujur? Jujur itu Allah pasti akan menolong kita. Tapi karena begini dan begitu, karena hawa nafsu, akhirnya dia harus berdusta. Irsyadun Nabi sallallahu alaihi wasallam ilal mudawamati ala makarimil akhlaq. Perintah dari Nabi, petunjuk supaya kita akhlaknya baik, selalu berakhlak baik. Coba bayangkan, apakah Nabi kepada Ummu Jamil langsung berontak, langsung mengatakan gini? Enggak. Sampai Allah turunkan ayat karena Nabi tidak sama sekali untuk melawan atau kembali menjelek-jelekan kepada Abu Lahab misalnya. Akhirnya Nabi cuma membacakan ayat tabbat yada Abi Lahabin wa tab sampai selesai. Dari sini menunjukkan akhlak Nabi begitu baik. Wa syukran ala ni'amihi subhana. Dan bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan kepada setiap kita. Oleh karena itu disebutkan di sini wal atfu 'alal yatim wal ihsanu ila sa'il wa adamu kitmani ni'amillahi ta'ala. Ini diantara yang bentuk bagaimana kita bersyukur kepada Allah, maka kita lemah lembut kepada anak yatim, berbuat baik, memberi kepada yang minta, wa adamu kitmani ni'amillah, dan kita tidak menyembunyikan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, intinya ya sekalian, kalau misalnya seseorang ingin melihat sekilas tentang makna mufradat, misalnya tadi ya,
Ma wadda'aka ay ma tarakaka. Allah tidak meninggalkan engkau. Kemudian wa aslu wada' yadullu ala tarki wa takhliyah. Ini maknanya sama tadi, meninggalkan ya, mengosongkan. Wa ma qala ay ma abghadaka, wal qalyu adalah al-bughdus syadid. Jadi kan ma wadda'aka wa ma qala itu adalah disebutkan al-qalyu wal bughdus syadid. Kebencian, puncak kebencian. Kemudian fa'awa ay dhammaka ila ammika wa kafaka wal maunata. Jadi Allah cukupkan. Tadinya kan Nabi dalam keadaan miskin, dalam keadaan kekurangan, maka Allah berikan kecukupan. Termasuk juga dalam bab ilmu tentunya. Kemudian ailan ay faqiran. Ail itu adalah orang yang miskin, kemudian dijadikan Allah dengan diberikan kekayaan. Kemudian kalimat fala takhar ay la tahqirhu wa la taqharhu ala malihi. Jadi kalau misalnya kepada orang-orang atau anak-anak yatim, fa amal yatima fala taqhar. Kalimat takhar itu artinya la tahqirhu, jangan meremehkan. Wala taqharhu ala malihi, juga jangan seseorang menyanyiakan sehingga diabaikan harta anak yatim atau diselewengkan. Judulnya anak yatim dipakai buat sendiri. Atau amanah untuk anak yatim tidak ditunaikan. Termasuk juga adalah fatadhaba bihaqqihi li dha'fihi. Intinya ini bagian-bagian yang dilarang. Jadi sampai kepada anak yatim tidak boleh seorang menghardik, berkata keras, apalagi dia tidak amanah, menyembunyikan hartanya atau menghilangkannya. Adapun wa amas sa'ila fala tanhar, maksudnya la tazjurhu wan nahru al-jazr. Jadi kalimat an-nahru itu al-jazr. Jadi sebenarnya mirip-mirip aja. Tidak boleh menghardik, membentak, berkata yang kasar. Disebutkan mughalladhatul qaul, ucapan yang mughalladhah. Kalau dalam najis, mughalladhah itu najis yang sangat berat. Jadi ini ucapan yang sangat jorse atau ucapan yang sangat jelek. Tidak boleh kepada orang-orang yang minta. Misalnya contoh apa ya, Pak? Kalau dalam bahasa Arabnya di sini, mislu an yaqula ilaika anni, pergilah, enyahlah engkau dariku. Misalnya ada orang yang minta, pergilah engkau dariku. Ini termasuk kalimat yang kasar. Wa ftataha Allah Ta'ala hadhihi surat al-karimata muqsiman bin nahari idan tashara dhiya'uhu. Allah Ta'ala berfirman di ayat ini, di surat ini, dimulai dengan bersumpah dengan siang apabila intashara dhiya'uhu, mulai tersebar cahayanya. Ini di waktu duha. Jadi duha itu adalah awal dari siang, waktu duha. Ala annahu ma taraka nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ma abghadahu, di mana Allah Ta'ala ya, tadi wa bilaili idza sakana washtaddat dhulmatuhu, dan demi malam apabila telah melingkupi gelapnya, bahwa Allah Ta'ala tidak meninggalkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak juga membencinya. Tsumma qala Allah Ta'ala mubashshira wala thawabul akhirah khairul laka minad dunya wa ma fiha. Sesungguhnya Allah Ta'ala menjanjikan kabar gembira bahwa balasan akhirat lebih baik daripada dunia dan apa yang ada pada isinya. Wala sawfa yu'tika rabbuka minal khairi hatta tarda, dan Allah akan berikan kepada nabinya kebaikan sampai Allah ridha. Thumma addada Allah Ta'ala ba'dha ni'amihi ala rasulih sallallahu alaihi wasallam, lalu Allah menyebutkan sebagian nikmat kepada nabinya. Alam yajidka rabbuka ya Muhammadu yatiman, bukankah engkau dapatkan
bahwa engkau dalam keadaan yatim, fayassara laka man yu'wika wa yakfuluka, lalu Allah berikan kemudahan setelah ayahmu meninggal, ada orang yang mengurus, ya, sampai kemudian Nabi jadi dewasa, dikafil oleh Abu Talib dan seterusnya. Sebelumnya Abdul Muttalib tentunya. Wa wajadaka dhalan an ma'rifatil Qur'ani wal iman fa'allamaka wa hadak. Dan bukankah engkau tadinya sesat, Allah berikan hidayah dengan Quran dan iman. Jadi diingatkan dengan nikmat. Kemudian yang ketiganya apa? Fa'allamaka wa hadak. Allah berikan ilmu dan Allah berikan hidayah. Lalu yang ketiganya, wa wajadaka faqiran fa'agnaka. Bukankah engkau tadinya fakir, lalu kami berikan kepada engkau kekayaan. Thumma amara Allah Ta'ala Rasulahu sallallahu alaihi wasallam bisyukri hadhihi ni'am. Kemudian Allah perintahkan nabinya untuk mensyukuri nikmat ini. Faqala fa'amal yatima fala tuhinhu la tadlimhu. Kalau ada anak yatim, jangan sakiti, jangan juga dizalimi. Wa amas sailu fala tanharhu wa tazurhu wa hadithin nasi bima an'ama Allahu bihi alaik. Dan kepada orang-orang yang meminta, orang-orang yang datang meminta, orang-orang miskin, maka jangan dia dibentak, dihardik, tapi ucapkanlah dengan ucapan yang terbaik, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada engkau, memberikan nikmat yang begitu banyak. Nah, ini ya sekalian. Jadi intinya kalau kita simpulkan apa? Sababun nuzul surat ini apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yakum, tidak bisa berdiri salat lailataini au thalathan, 2 malam atau 3 malam. Disebutkan dalam beberapa riwayat dia sakit. Atau pendapat yang lain, Jibril tidak datang-datang kepada Nabi beberapa malam. Lalu kemudian Ummu Jamil mengatakan, sesungguhnya setan engkau telah meninggalkan engkau. Tapi kemudian dibantah dengan turunnya ayat ini, dan aslinya Jibril bukanlah syaitan, apalagi itu nisbat kepada Allah. Wa subhanallah amma yaqulun. Oleh karena itu anqita al-wahyi la yajuzu an yakuna li'annahu azlun 'anil nubuwah bal aqsa ma fil babi an yakuna dzalika li'annahu hasala al-istighna'u 'anil risalah. Jadi intinya di sini, kalau misalnya risalah itu tidak turun atau ayat tidak turun, bukan berarti sementara tidak turun itu berarti terputus. Kapan ayat yang terakhir turun? Ketika Nabi haji wada. Walaupun ikhwan, ini ada khilaf juga. Apakah betul surat Al-Maidah ayat 3 ataukah masih ada ayat yang turun berikutnya? Ada khilaf di antara ulama. Intinya setelah Nabi wafat sudah tidak ada lagi yang diturunkan dari ayat Quran, karena Quran sudah lengkap diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi oleh karena itu kalau misalnya seseorang melihat lebih jelas tentang surat ini, intinya nasihat kepada kita dalam banyak bagian, ya. Salah satu di antaranya adalah bagian yang tadi, ya. Misalnya ba'amas sa'ila fala tanhar. Kata Anas Ibnu Malik, ini ada riwayat tambahannya. Ya, dikatakan di sini ini hadisnya panjang, kita potong bagian ini, ya, bahwa kalau kita dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian nikmat ini kita syukuri semestinya. Bagaimana cara mensyukurinya? Mensyukurinya dengan cara seseorang menambah ketaatan. Oleh karena itu,
Di antara bentuknya apa kalau di surat ini apa? Kalau kita ada anak yatim atau ada orang-orang yang membutuhkan, maka lakukan yang terbaik kepada mereka. Al-lutfu bil yatim, berlemah lembut kepada anak yatim. Kalau kita nggak mampu ngasih santunan atau ngasih biaya, berlemah lembut kepada anak-anak yatim. Kadzalika wa birrihi, berbuat baik. Jadi ayatnya fa'amal yatima fala taqar ini dilalatun ala lutfi bil yatim wa birrihi wal ihsani ilaihi, juga berbuat baik pada mereka. Jadi bentuknya tuh berarti luas kan. Kalau sekiranya anak yatim ini dikasih sarung, dikasih buku, mereka senang, lakukan. Kalau anak-anak yatim ini kasih makanan enak, kasih makan enak. Kalau kita bisanya ikhwan sebulan sekali nggak ada masalah. Jadi intinya ini seperti itu. Oleh karena itu, darab ini apa ya? Memukul. Maka ini tidak boleh dilakukan. Kecuali min babil maslahah li huquqit tarbiyah, dijelaskan di sini. Kalau itu haknya tarbiyah dalam rangka mendidik dan itu tidak berlebihan, mungkin, dan itu tidak boleh di wajah. Ya, pukulan mendidik. Misalnya dia berbuat meninggalkan sholat dan yang lain, padahal dia sudah dewasa misalnya, boleh kita untuk mendidiknya. Tapi kalau memang kalau ingin menghindar dari tadi ya, tidak usah dipukul, dinasihati saja, didoakan. Kemudian fa idza kana Allah Subhanahu wa taala awaka, ketika Allah taala telah membantu Nabi dengan 3 nikmat yang disebutkan tadi, maka konsekuensinya di sini kalau ada anak yatim jangan dihardik, kalau ada orang yang minta juga jangan dibentak, ditolak dan seterusnya. Makanya Nabi dalam riwayat, Nabi tidak pernah menolak orang yang minta. Jadi saya coba praktekkan nih, tidak mudah. Pokoknya kalau ada orang yang minta, kalau bisa dikasih, walaupun kita ngasihnya mungkin hanya sebatas ya sebuah biji korma, sekiranya dia mintanya makanan, kita adanya ini kasih. Cuman wallahu taala alam, kata Syekh Sulaiman Ruhaili, tergantung apa yang ada di benak kita. Kalau hati kita ini yakin itu maslahat, maka kasih. Kayak sekarang misalnya gini, yang minta-minta itu orangnya sangar ya. Misalnya dia preman dan seterusnya. Kalau kita tidak ngasih, mungkin dilukai. Jadi di waktu itu mungkin ya kasih aja lah. Apalagi orangnya cacat. Misalnya di perempatan jalan, kita tahu dia cacat, jualan koran, udah kasih aja uangnya. Cuma kadang-kadang memang yang minta ini juga bermasalah. Coba sekarang saya kalau mau tanya antum, kalau ada orang pakai kulit perak, kulitnya dicat manusia apa? Manusia silver. Antum kasih nggak uang ke dia? Kalau manusia silvernya sudah tua, malah kebangetan ya kan sudah. Saya pernah nanya itu, jenengan sholat tidak? Katanya sholat. Jadi sebelum duhur dia mandi, lalu sholat duhur, habis duhur dicat lagi. Nanti asar mungkin mandi lagi ya. Allahu a'lam. Yang jelas nggak usah lah yang gitu-gitu amat ya. Ya mungkin sedikit tambahan ya. Wa amma sa'ila fala tanhar ay la yasdur minka ila sa'il kalamun yaqtadi raddahu an matlubihi ya binahrin wa syarasati khuluqin. Jadi usahakan, kata beliau, bahkan berikan mata yassara indak. Jadi kita nggak usah, ada orang minta ihwan, nggak usah kita marah-marah apalagi dihardik. Misalnya dia orang minta pergi dari sini misalnya gitu kan,
Lebih baik apa? Kalau kita punya kita kasih, kalau kita tidak ada, auruddahu bima'rufin wa ihsanin. Kalau kita nggak punya, tolaklah dengan bahasa yang enak. Maaf, mana contohnya ya bahasa yang enak? Maaf. Atau ditulis kalau itu ngamen ya, ngamen hari Senin. Mungkin ngamen, soalnya ngamen bukan, tidak sama dengan meminta. Dan sekali lagi ini, meminta ini bukanlah sesuatu yang jadi pekerjaan. Di negeri kita ini repot. Itu jadi pekerjaan. Dibolehkan kita meminta, sebagaimana ada sahabi ya, meminta kepada Aisyah karena dia tidak ada makanan, sudah 3 hari mungkin nggak makan. Sementara anak-anak kecil 2 orang mereka lapar. Wa hadza yadkhulu fihi sailu lil mal. Termasuk juga, apakah masuk di sini sa'il lil ilmi? Apakah termasuk orang yang meminta ilmu? Ada sebagian orang kadang harus banyak bersabar. Ada orang dikasih tahu nih nggak paham sampai 7 kali nggak ngerti juga. Nah, diajari gitu. Jadi sampai gurunya ini, saya kayaknya mubazir ngajari antum nggak bisa. Ini sebenarnya nggak usah. Pokoknya sampaikan aja. Dan kita harus bersabar. Jadi sa'ilul lil mal wasa'ilul lil ilmi. Maka dari itu orang yang menuntut ilmu, kalau tipe orangnya dalam tanda petik idiot misalnya, kita harus lebih sabar. Makanya aslinya ya kawan, harusnya tuh guru TK gajinya lebih besar dari guru SD ya. Bener nggak? Karena dia harus lebih sabar. Dan harusnya yang mengajar orang-orang yang difabel itu harusnya lebih banyak gajinya. Kenapa? Kesabarannya luar biasa itu. Sekarang ngajari orangnya tuli. Gimana cara ngajarkannya? Harus lebih sabar. Tapi ala kulli hal yang jelas Allah Ta'ala maha tahu dan seperti itu. Termasuk juga walihada kana al-muallimu ma'muran bihusnil khuluqi ma'al muta'allim. Oleh karena itu, muallim, orang yang mengajar, dia harus baik akhlaknya kepada orang yang diajarinya. Wa mubasyaratihi bil ikrami wa tahannuni alaih. Juga dengan memuliakan, berakhlak mulia kepada dia. Fa inna fi dzalika ma'unatan lahu ala maqsadihi. Maka umumnya orang yang mengajar dengan memberikan contoh terbaik akan memudahkan pelajaran sampai dan difahami mereka. Makanya kata Imam Ahmad, zaman dulu itu belajar tuh bukan ilmunya saja, belajar adab. Nata'allamu al-adab qabla nata'allam al-ilma. Kami belajar adab sebelum belajar ilmu. Itulah yang tidak kita dapat kalau kita belajarnya pakai online. Ya kan? Karena gurunya di internet, ya kan? Tidak dilihat langsung. Coba kalau kita ini langsung, kita akan dapatkan. Wa yustafadu minan nahyi 'anil qahri wan nahri fi qoulihi ta'ala wa amas sa'ila fala tanhar. An-nahyu 'amma huwa ashaddu minha fil adza kasyatam wadh-dharb wal istila'i 'alal mal wa tarkihi muhtajan. Maka kalau menghardik saja tidak boleh, yang lebih parah dari itu lebih tidak boleh lagi. Misalnya memukul, mengejek, menakut-nakuti, mengambil hartanya, bahkan dibiarkan anak yatim atau ini dalam keadaan sangat membutuhkan, sementara kita bisa melakukannya. Oleh karena itu, ucapan fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddits hadza yashmulun ni'amad diniyata wa dunyawiyata. Fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddits ini termasuk nikmat dunia dan nikmat agama. Boleh. Jadi misalnya seseorang sudah hafal Quran 30 juz, boleh enggak dia merayakan syukuran? Kalau dalam rangka tahadduts bin ni'am boleh. Tapi bukan mim babir riya, bukan karena bab riya.
Makanya kalau antum ditanya, biasanya sering orang bertanya, masyayikh itu, "Wa kam hafidta minal Qur'an?" Berapa hatam, berapa hatam, berapa kali hatam? Atau misalnya berapa yang sudah dihafal? Kalau seorang menjawab, "Alhamdulillah, kamilah, saya sudah menghafal 30 juz." Itu bukan dalam rangka riya, tapi itu min babi tahadduts bin ni'am. Boleh. Cuma saya menjelaskan, tahadduts bin ni'am ini tidak usah disampaikan kalau membuat madarat. Karena dalam kisah Nabi Yusuf, kata Nabi Yakub apa? La taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Jangan ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Contoh begini, hal yang lain ya. Misalnya kita antum gajinya naik 10 kali lipat. Boleh enggak di pengajian cerita ke kawan-kawan yang lain? Misalnya, alhamdulillah saya gajinya 10 kali lipat naik. Makanya ini ada makanan, ada hadiah, bawa ke rumah. Boleh seperti itu. Tapi kalau cerita gajinya naik, membuat kawan sebelahnya yang dia gajinya turun 10 kali lipat, membuat sedih, tidak usah diceritakan bawa makanan gara-gara gajinya naik. Belikan aja. Ini acara apa nih? Acara syukuran. Syukuran apa? Makanya syukuran gitu kan. Syukuran gajinya naik begitu. Ya mungkin sama istrinya boleh lah begitu. Intinya nikmat yang diberikan kepada kita, tahadduts bin ni'am, boleh hukumnya. Tapi kalau menjadikan ada madarat di belakang sana, maka enggak usah. Ya, kaifa al-jam'u baina hadhihi al-ayat wa baina qawlihi fala tuzakku anfusakum. Gimana menggabungkannya? Tadi kan disebutkan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, ma'nahu an yatahaddatsa al-insanu bima'na Allahu alaihi la an yuzakkiya nafsahu ala rabbih. Jadi dia tidak menganggap dirinya suci, tapi intinya nikmat yang Allah berikan, alhamdulillah, dia bersyukur dan dia menyebutkan, menyandarkan kepada Allah. Bukan kayak Qarun, harta saya yang banyak ini karena ilmu saya, tapi dia alhamdulillah Allah telah berikan saya rezeki panen tahun ini, ya lakunya sangat mahal. Seperti ada seorang bapak-bapak dari luar Jawa ya, bapak berapa bayar hajinya? Satu orang bayarnya 600 juta. Masya Allah. Jadi dia berdua sama istrinya 1,2 miliar. Masya Allah, banyak sekali. Iya, alhamdulillah panen sawit saya tahun ini yang sebelum hajian tuh banyak sawitnya dan luar biasa, harganya lagi naik. Pulang haji itu kayaknya panen lagi itu 2 kali lipatnya. Jadi itu tahadduts bin ni'am. Ya, ala kulli hal ikhwas sekalian, wa ma bi ni'mati rabbika fahaddits, maksudnya fayaqulu alhamdulillah hadani ba'da an kuntu kadza wa kadza. Maka dari itu di antara yang disyariatkan terhadap nikmat yang datang, ucapkan hamdalah. Kita bilang alhamdulillah ba'da an kuntu kadza wa kadza. Setelah aku sebelumnya begini dan begitu, sekarang datang nikmat tadi. Orang yang tadinya sakit, dia sehat. Dia bilang alhamdulillah. Ada seorang ikhwan, dia bangun pagi begini, apa namanya dalam bahasa kita? Bangun pagi, ini yang di ke kanan, ternyata tidak bisa balik lagi ikhwan. Makanya hanya urusan yang kayak gini saja, setelah ke kanan bunyi, lalu tulangnya ditarik ke kiri, dan bisa bolak-balik, alhamdulillah, itu nikmat. Air yang kita minum, ternyata dia turun dan alhamdulillah sampai di lambungnya. Coba kalau airnya keluar dari telinga atau jadi inilah nikmat yang begitu banyak. Dan sekali lagi termasuk nikmat kita diberikan waktu, ya, waktu duha, waktu malam, dan semua waktu yang ada dia sesungguhnya amanah yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi saya dan antum, dan
Ini faedahnya sangat banyak ya, tidak sempat kita baca. Insyaallah lain kesempatan. Dan intinya kira-kira begitu surat ini. Wallahu taala a'lamu bissawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Fadhal kalau ada pertanyaan. Silakan bila ada jemaah yang bertanya, untuk jemaah iman bisa bertanya langsung mikrofon yang disediakan, dan untuk jemaah Ahmad bisa bertanya melalui nomor WA yang sudah tercantum sebelah kanan layar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah pentingnya waktu juga. Ya. Sampai dijadikan nama surat dalam Al-Quran, juga digunakan untuk sholat Idul Fitri, digunakan untuk sholat Idul Adha dan yang lain. Maksud kami pembandingnya, kalau sholat fajar itu kan jelas diiringi dengan kebaikan lebih baik dunia dan akhirat. Ya. Nah, kalau Aduga ini dalam pembandingan itu kelebihannya apa? Kita katakan sangat penting, sehingga Allah sampai bersumpah demi waktu. Mohon penjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tadi ikhtalafa ulama fi tafsiri kalimat ad-duha. Qila anna ad-duha bima'na nahar. Nahar itu siang. Ya, kulluhu min awwalihi ila akhirih. Jadi semua siang namanya duha. Bukan hanya waktu duha saja yang kita pahami. Misalnya firman Allah Ta'ala yang kita tahu dalam bab masalah azab tadi ya. Afa amina ahlul qura yatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Penduduk negeri mana yang merasa aman dari azab Allah yang mungkin datang di waktu malam ketika mereka sedang tidur. Wahum naimun. Dari sini menunjukkan malam waktunya tidur. Jadi banyak azab yang turun di waktu malam ketika orang-orangnya tidur. Sebagian tafsir menyebutkan di antaranya kaum Nabi Musa yang melanggar hari Sabtu, mereka tidur, begitu bangun yang tua jadi kera, yang muda jadi babi atau terbalik. Karena Allah firmankan kunu qiradatan khasiin. Sebagian tafsir menyebutkan yang jadi ini cuma dari kepala ke atas, dan mereka hidup cuma 3 hari dan mati semua. Kaum Nabi Lut, malam atau siang diazabnya? Malam menjelang subuh. Kata Jibril, alaisa subuh biqarib? Bukankah subuh sudah dekat? Asri bi ahlik, ayo cepat pergi dari kampung ini. Menyuruh Nabi Lut dan keluarganya, kecuali istrinya. Asri bi ahlik, segeralah, la taltafit minkum ahad. Itu di waktu malam. Dan banyak dalam sejarah kisah yang sahih azabnya itu datang di waktu malam. Bahkan ada 2 desa yang tertimbun tanah itu di waktu malam. Mereka sedang tidur, ternyata bukit yang ada di sebelahnya ini longsor menimpa 2 kampung ini dan terkubur semua. Dan mereka di waktu malam. Jadi tidur bukan kebablasan apa? Tidak bangun lagi. Dan kan ada juga orang tidur terus tadi. Makanya kita bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana. Sekarang aw amina ahlul qura yatiyahum ba'suna duha wa hum yal'abun. Penduduk negeri mana yang merasa aman dari azab Allah yang mungkin datang di waktu duha. Waktu duha itu waktu siang maksudnya. Ini diantara dalil bahwa duha itu bukan hanya waktu duha sampai sebelum duhur, tapi seluruh siang itu disebut duha. Faqila yang kedua, duha itu bukan siang, tapi maksudnya adalah waktu duha. Karena kalau Allah menghendaki memaksudkan siang, bukan wadduha kan, wan nahar kan gitu bisa. Tapi nyatanya Allah memaksudkan dengan waktu duha. Dan waktu duha ini kalau tadi Bapak bertanya, kalau subuh kan tadi masyhuda dan dia ini. Pertama waktu duha ini kelebihannya. Kelebihan waktu duha
Pertama, waktu duha ini waktu di mana dimulainya fajar mulai menyingsing. Dan itu biasanya pergantian ini adalah sesuatu yang sangat segar, udara juga segar dan seterusnya. Kemudian di waktu tersebut umumnya di waktu duha matahari itu manfaatnya sangat jelas banyak. Makanya para dokter dan yang lain sekarang kan ngasih tahu apa namanya yang kalau mau berjemur jam berapa? Jam 9 yang ada vitamin dan sebagainya kan untuk tubuh kan berjemur jam. Termasuk orang yang musim Covid suruh berjemur di matahari. Jemurnya bukan duhur jam 1 siang, bukan, tapi tadi. Kalau jemur kerupuk iyalah siang. Sama baju kan. Kemudian yang ketiga apa? Ada salat sunnah duha. Salat sunnah duha itu di waktu duha, makanya termasuk salat dawatul asbab karena ada sebab. Kemudian termasuk juga waktu duha ini kila anna Musa, ketika Nabi Musa berbicara dengan Allah itu di waktu duha. Wa kallama Allah Musa takliman fi waqti duha. Nabi Musa berbicara dengan Allah itu di waktu duha. Termasuk dalam tafsir para tukang sihir Fir'aun masuk Islamnya itu di waktu duha. Tukang-tukang sihir Fir'aun itu masuk Islamnya di waktu duha. Ala kulli hal ikhwas sekalian. Oh ya, Nabi SAW menyebutkan la yuhafidhu ala salati duha illa awwab. Tidaklah seseorang yang dia menjaga waktu duha kecuali mereka disebut orang-orang yang awab. Awab ini orang-orang yang kembali, munib. Sekarang saya mau tanya sama antum, kalau rajin sholat duha, kira-kira sholat wajibnya rajin nggak? Saya belum pernah dapat ketemu bapak-bapak, masya Allah sholat duhanya rajin, tapi sholat lima waktunya enggak. Saya belum pernah nemukan orang, misalnya di masjid, bapak tadi udah sholat, sudah rawatib qobliyah subuh. Bapak mau kemana? Aku mau pulang. Lah sholat subuhnya? Subuhnya nggak usah katanya. Itu cuma di rumah sakit jiwa aja yang begini kan. Jadi pasti kalau sholat sunnahnya rajin, sholat wajibnya dikerjain. Sama dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnahnya rajin, saya yakinlah Ramadannya dikerjakan. Kalau ada orang Ramadannya nggak dikerjakan, yang sunnahnya dikerjakan, dia kebalik-balik namanya kan. Jadi mungkin banyak lagi yang lain, tapi saya tidak banyak tahu yang lainnya. Tapi kira-kira itu banyak keutamaan. Makanya kalau cukuplah satu ungkapan para ulama, kalau Allah bersumpah dengan makhluknya, waktu duha kan makhluk Allah, berarti waktu duha ini memiliki keutamaan. Tinggal kitanya saja bisa mencari hikmah di balik itu. Kalau dalam tafsir tidak dijelaskan. Oleh karena itu, kalau bisa di waktu duha ini, ada nggak sunnah tidur? Waktu duha, habis subuh tidur lagi? Ternyata tidak, kecuali kalau sangat lelah mungkin. Dan umumnya dia mulai aktivitas sehingga ya usahakan seseorang di waktu tersebut kita manfaat. Mungkin gitu ya, Allahu a'lam. Masih ada? Cukup. Astagfirullah. Ya, sebagai penutup Ikhwan, beribadah di waktu malam dengan waktu siang, mana yang lebih afdal? Pada sunnah ya, kalau yang wajib jelaskan duhur ya duhur lah, asar. Ternyata sholat malam dia sholat yang terbaik setelah sholat yang maktubah. Kenapa? Salah satu diantaranya dalam keadaan gelap. Apa ada urusannya dengan gelap? Ya umumnya kalau gelap lebih khusyuk. Dan bukan masalah gelapnya Ikhwan, penghujung malam Allah turun ke langit dunia, biasanya dia akan lebih ikhlas. Apalagi kita salat wa nasun niyam, orang-orang tidur. Ketika orang tidak tidur kita salat, sangat mungkin riya. Tapi ketika orang tidur kita salat, insya Allah dia ikhlas. Makanya
ya intinya sih siang malam ya jalan terus ibadahnya. Ya, jadi mudah-mudahan saya dan antum istiqamah. Siang malam, awal bulan akhir bulan, punya uang nggak punya uang, jalan terus. Nasallallahu taala taufik wa sadad. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita hidayah terus istiqamah sampai kita diwafatkan. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.